Hari ini kita kan sudah mendengar ya, Ibu Nani berkata, ayo kita sering tanya, Tuhan hari-hari ini apa yang harus kita kerjakan? Salah satunya beliau mengatakan kita harus berusaha tentang pertanian, tentang pangan. Ya. Nah hari ini kita akan belajar yang ada hubungannya dengan pertanian. Ya. Bisa ditampilkan tentang benih yang bertunas. Saya mau ajak kita semuanya baca dahulu di dalam Matius 13 ayat 24 sampai ke 30. Ya. Kita semuanya tadi sudah dikatakan oleh Sofi, kita harus punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Nah, ini adalah hal kerajaan surga yang harus kita pelajari. Ternyata ada hal tentang tanam-menanam, ya. Yuk kita mau baca bareng-bareng ya, Matius 13 ayat 24 sampai 30. 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari mana lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Perhatikan ayat 29. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ya. Ini tentang hal kerajaan surga. Nah yang 30 ya, ayat 30. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara, di sini dikatakan ada benih yang baik dan ada benih ilalang. Benih yang baik itu apa sih, saudara? Benih yang baik itu adalah semua firman yang sudah kita terima selama ini. Selama kita menjadi orang Kristen, kita sudah menerima firman demi firman, benih demi benih yang kita sudah dengar. Bahkan ada janji Tuhan mungkin secara korporat atau secara khusus untuk pribadi kita. Tapi seringkali ada lalang-lalang yang secara tidak sadar, tadi di sana dikatakan saat orang itu sedang tertidur, ada orang jahat yang menebar benih lalang. Apa sih sebenarnya benih lalang ini? Benih lalang ini adalah hoax atau berita-berita yang tidak sesuai dengan janji firman Tuhan. Contohnya saudara, tahun lalu kita dapat firman tentang Mazmur 91. Betul saudara? Mazmur 91 sampai kita bikin lagu Mazmur 91. Selama 1 tahun kita nyanyikan itu. Kita perkatakan itu deklarasi setiap pagi. Mazmur 91 ada terus. Tapi ternyata di awal tahun ini kita melihat yang namanya apa? Pandemi. Yang namanya virus yang bukan hanya menimpa sebuah kota atau negara. Tapi ini adalah virus yang kenanya itu global semuanya. Kita sudah punya yang namanya Mazmur 91, tapi kita melihat keadaan dunia yang makin kacau. Dan seolah-olah virus ini yang menghantui dan membuat kita khawatir. Dan seolah-olah kita mempertanyakan Tuhan, loh Tuhan, kok banyak umat Tuhan yang terkena dampaknya juga? Kok banyak yang seolah-olah Engkau sudah memberikan benih untuk aku percayai. Tapi saat aku melihat keadaan yang ada di dunia ini, aku melihat hal yang berbeda. Dan bahkan kita melihat ada hal-hal yang
Mungkin kita lihat bahkan pengamat ekonomi atau apapun boleh berkata ini adalah musim yang suram. Seolah-olah ada awan gelap yang menaungi yang ada di depan kita. Ada benih, ada lalang. Nah, saudara, kita harus belajar. Di sini dikatakan gandum dan lalang harus tumbuh bersama-sama. Tapi kalau kita baca firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini yang harus kita pegang, saudara. Firman itu pasti akan digenapi. Amin, saudara. Firman itu akan mencari penggenapannya. Karena Tuhan berkata, firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Benih firman yang sudah ditaruh dalam hidup kita, setiap firman, setiap janji Tuhan yang sudah ditabur dalam hidup kita, itu pasti akan kita tuai. Amin. Amin, saudara. Pasti akan kita tuai. Bagaimana caranya? Nah, ini. Saya kemarin belajar gimana sih caranya sebuah biji bisa bertumbuh sampai kita ini bisa menuai. Bagaimana sebuah biji ini bisa hidup dan bisa bertunas. Nah, saya belajar, saudara, ini kita bukan belajar tentang biologi ya, ini ya. Tapi ada hubungannya, ada baiknya juga, dan kita bisa belajar dari ini. Jadi ternyata, saudara, yang namanya biji atau benih, siapa di sini yang sudah pernah menanam tanaman atau apapun dari benih? Ada yang sudah pernah menanam? Ya, yang sedang menanam hidroponik pasti sudah tahu ya. Benihnya kecil banget. Saya juga pernah menanam, saudara. Waktu itu pergi ke New Zealand. Saya melihat di sana ada yang namanya pohon seperti lavender. Namanya apa ini? Russell lupin atau apa? Itu seperti lavender tapi bisa tinggi-tinggi, melebihi manusia, melebihi tinggi saya. Bagus banget. Nah, suatu saat saya ambil waktu di toko ada benih tanaman ini. Saya ngomong sama Sofi, "Non, yuk kita beli. Kita coba tanam." Gitu. Akhirnya saya beli. Ternyata benihnya itu kecil-kecil banyak banget. Dan saya nggak tahu ini gimana caranya nanam ya. Caranya gimana? Ternyata saya baca dalam sebuah artikel, benih itu adalah dorman, yang artinya adalah biji yang sedang tertidur. Biji yang masih tidur itu namanya benih. Jadi untuk benih ini bisa hidup dan benih ini bisa berbuah atau bertumbuh, ini harus dihidupkan, saudara. Gak bisa benih itu semata-mata langsung ditebar, lempar di tanah, langsung tumbuh. Gak bisa, saudara. Ternyata waktu itu saya tanya kepada karyawan saya yang biasa menanam tanaman ini, saya tanya, gimana caranya? Oh, itu disemai dulu. Caranya gimana ini? Kamu ambil kapas. Oke, ambil kapas. Setelah itu kapas itu dikasih air. Kapasnya dikasih air. Terus benih itu ditebar di kapas itu, didiemin dulu selama beberapa hari. Jadi ternyata untuk mengaktifkan benih ini perlu kondisi tertentu, saudara. Dan setiap benih ini mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Setiap benih, kalau saudara pernah menanam yang namanya kecambah, itu langsung ditaruh aja, ya, didiemin semalam, langsung keluar kan tunasnya kan, gampang banget. Tapi saudara, ada yang namanya benih. Kalau saya baca, ada yang namanya benih anggur atau aprikot. Itu adalah buah-buah yang adanya di negara 4 musim.
Itu saudara tahu apa yang harus dilakukan? Kondisi apa yang harus dilakukan untuk menghidupkan benih ini? Harus didinginkan atau dimasukin di kulkas, bukan freezer ya. Dimasukin di kulkas selama berapa bulan? 4 bulan saudara. Benih ini harus dimasukin di kulkas 4 bulan sampai kondisinya lembab dan lain sebagainya, menyerupai saat ada di negara 4 musim itu, masuk waktu musim dingin. Dan nanti setelah itu baru ditanam. Baru yang namanya benih ini bisa bertunas. Jadi untuk mengaktifkan benih firman, kita perlu kondisinya itu beda-beda. Makanya seringkali kita dapat firman, misalnya kita dapat apa ya, tentang berkat apa, Sebulon. Untuk kita boleh menguasai yang namanya kelautan dan lain sebagainya. Saudara, kita terima benih itu, jangan ditolak dulu. Terima semuanya. Nanti ada kondisi tertentu yang harus kita bangun. Kita harus bikin supaya kita ini, percaya dulu. Percaya. Sampai benih ini dilembutkan dan sampai satu titik tertentu. Itu akan dibangunkan dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara, ternyata untuk mengkondisikan ini itu macam-macam. Benih ini macam-macam. Ada yang namanya benih yang keras. Caranya gimana sih? Jadi prinsipnya begini saudara. Sebuah benih, saat dia harus bertumbuh, dia ini nantinya ini harus kena yang namanya air, saudara. Tapi kalau biji ini adalah termasuk biji yang keras, yang harus dilakukan adalah apa? Yang pertama, ditipiskan kulitnya. Ditipiskan apa? Kulitnya. Supaya apa? Tipisin, diamplas sampai pori-porinya kelihatan. Tujuannya apa? Supaya saat nanti kena air, saat disirami dan lain sebagainya, itu inti yang ada di tengah biji itu, dia boleh menerima akan air itu dan nanti dia akan bertunas. Nah, aplikasinya untuk firman tuh gimana? Benih firman yang kita terima. Saudara, seringkali kita harus menipiskan kebebalan yang ada dalam hidup kita. Ketidakpercayaan yang ada dalam hidup kita. Itu harus ditipisin saudara. Supaya benih ini bisa bertumbuh. Setiap janji-janji Tuhan boleh bertumbuh. Kita mau belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang terkenal dengan kebebalannya dan ketegar tanggukannya. Dia sudah melihat bagaimana Tuhan mempunyai cara untuk mengeluarkan bangsa ini lewat Musa untuk masuk nanti ada tanah perjanjian. Mereka sudah melihat yang namanya mujizat. Mereka sudah melihat yang namanya 10 tulah yang menimpa akan Mesir. Dan mereka tetap bebal. Bahkan saat mereka sudah melihat, mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Yang itu pun udah sebuah mujizat. Sebuah bangsa yang ditindas, tiba-tiba bisa dikeluarkan dari Mesir, direlakan oleh Firaun. Dan itu melalui berbagai tulah yang menurut pandangan kita itu tidak mungkin. Itu hanya Tuhan yang bisa melakukan. Itu yang namanya bangsa Israel masih yang namanya bebal. Dan akhirnya apa saudara? Dia harus mengalami yang namanya padang gurun selama 40 tahun. Saudara, jangan bebal. Saat kita menerima yang namanya benih firman, jangan kita ini merasa, kemarin dapat yang namanya jubah Yusuf. Gak mungkin lah. Jubah Yusuf itu kan untuk pengusaha-pengusaha yang gede-gede, yang ada mungkin di kota-kota besar, yang ada di Jakarta dan lain sebagainya. Saya ini apa? Saya ini pedagang yang ada di pasar.
Jubah Yusuf itu terlalu besar buat saya. Nah, saudara, jangan pernah merasa seperti itu. Kita harus menerima dulu. Terima dulu. Nanti ada waktunya kita kikis setiap kebebalan, setiap ketidakpercayaanmu. Kikis. Harus dalam kondisi dan waktu yang tepat. Yang kedua, yang pertama adalah menipiskan kulit dan biji. Ya, kebebalan, kebenaran diri sendiri. Yang merasa, yang ngomong, gak mungkin aku bisa terima berkat Isakar, berkat sebulan, jubah Yusuf. Gak mungkin, apalagi itu yang namanya Yesaya 60, berkat bangsa-bangsa boleh mengalir dalam hidupku. Gimana caranya aku cuma jualan di pasar? Bagaimana berkat bangsa-bangsa bisa masuk ke dalam hidupku? Saudara, please, terima saja dulu. Bukankah ada biji yang harus menerima kondisi dingin selama 4 bulan supaya dia boleh bertumbuh? Kalau mungkin hari ini janji Tuhan, ada yang masih, ini udah 4 tahun loh aku menerima janji ini, kok aku belum menikmati hasilnya? Sabar saudara, Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan itu selalu tepat waktu, ya. Jadi ada waktu Tuhan. Yang belum mengalami atau janji-janji Tuhan belum kamu nikmati, katakan sabar. Tapi yang harus kita lakukan, kita harus mengikis setiap ketidakpercayaan kita, setiap roh kebenaran diri kita. Ya. Yang kedua, ada biji yang harus diregangkan terlebih dahulu supaya dia boleh menerima air. Yang tadi apa? Ditipisin, kulitnya ditipisin, ya, diamplas. Ada jenis biji yang harus diregangkan. Saudara, diregangkan ini kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya apa? Stretching. Yang di stretch apa? Iman kita. Saat engkau menerima benih, ada yang namanya benih yang mungkin engkau melihat gak mungkin ini. Tadi Sofi udah cerita, jangan pakai caramu sendiri. Harus pakai cara Tuhan. Kalau pakai cara Tuhan, itu biasanya hal yang mustahil, saudara. Benar gak? Kalau kita merasa bisa melakukan dengan kekuatan kita sendiri, kita ini gak perlu Tuhan. Tapi saat kita menerima sesuatu hal yang spektakuler, Yesaya 60, itu harus digenapi dalam hidup kita, spektakuler. Mungkin kita merasa gak mungkin Tuhan, ini terlalu muluk-muluk lah buat saya. Ini adalah yang namanya biji atau benih yang harus dibuka, harus di stretch imannya. Saudara, kita mau lihat waktu Yesus memberi makan murid 5.000 orang. Dalam Yohanes 6 ayat 5. Coba dibaca sebentar yuk. Yohanes 6 ayat 5. Ini cara Yesus mengajar muridnya untuk men-stretch akan imannya. Ya, Yohanes 6 ayat 5. Ya, saudara, saya baca ya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Next. Hal itu dikatakannya untuk apa? Untuk mencobai dia, sebab ia atau Tuhan sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Dalam bahasa The Message, ayat 6, yang tadi dikatakan, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Di situ dikatakan, to stretch Philip faith. To stretch Philip faith. Tuhan memberikan kondisi untuk apa? Untuk men-stretch imannya Filipus saat itu. Berkata, mana mungkin Tuhan kita memberi makan orang segini banyak. Gak mungkin. Tapi saat itu
Andreas memberanikan diri. Ini ada 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Memberanikan diri. Tapi ini pun gak mungkin loh Tuhan. Tapi at least dia memberanikan diri menyodorkan ini loh apa yang ada pada kita. Tuhan, makanya ngaku saudara sama Tuhan. Kalau engkau belum punya iman, ngaku dulu. Tuhan, aku ini jujur. Menurut pikiranku, hatiku ini gak nyampe loh Tuhan firman ini dalam hidupku. Jujur. Yang ada padaku tuh hanya 5 roti dan 2 ikan ini Tuhan. Hadapkan ke Tuhan. Nanti Tuhan punya cara. Karena firman-Nya itu harus digenapi saudara. Bahkan firman Yesaya 60 itu akan menemukan penggenapannya. Karena Tuhan berkata, firman-Ku yang sudah aku ucapkan pasti digenapi. Caranya gimana? Gak tahu. Itu cara urusannya Tuhan. Yang berfirman kan Tuhan, bukan kita. Benar saudara? Jangan kita cari pakai cara sendiri. Andreas menyodorkan, Tuhan, ini yang ada pada kami, 5 roti 2 ikan. Oke, berikan kepadaku. Aku akan tunjukkan caraku. Bagaimana sebuah benih ini bisa bertunas dan bahkan bisa berbuah untuk memberi makan akan 5.000 orang. Kita harus stretch iman kita saudara. Yang pertama, tipisin kulitnya, kebebalan kita. Yang kedua, regangkan iman kita, stretch iman kita. Tapi ada yang ketiga, ada jenis biji yang harus diretakkan atau diremukkan kulit bijinya supaya mereka boleh menerima akan resapan air itu. Apa yang harus diretakkan, apa yang harus diremukkan? Kedagingan dan kesombongan kita. Seringkali saat kita menerima sebuah janji, kita nggak pernah tanya sama Tuhan, Tuhan, untuk apa Engkau berkati aku seperti ini? Pasti untuk aku ya Tuhan. Atau untuk kebanggaanku mungkin. Nah ini yang nggak bisa Tuhan. Ini harus kita ratakan, kita harus remukan. Kesombonganmu harus diremukan supaya saat engkau menerima janji itu dan firman itu berbuah dalam hidupmu, itu tidak akan membuat engkau jatuh. Saudara, Yakub sebelum dia dirubah menjadi Israel, apa yang dilakukan Tuhan? Dia harus bergelut dengan malaikat Tuhan. Dan saat itu Tuhan harus meremukkan, terpelecok itu pangkal pahanya, diremukkan. Sampai akhirnya dia terpincang-pincang gak bisa jalan. Tapi saat dia terus pegang akan kaki malaikat, jangan tinggalkan aku. Dan saat itu seorang Yakub yang mempunyai nama penipu, dia diubahkan menjadi Israel. Dia diubahkan menjadi Israel yang artinya menang bersama Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan akan hidup kita. Tuhan sanggup mengubahkan malam menjadi siang. Tuhan sanggup mengubahkan kutuk menjadi berkat. Caranya apa? Retakkan kesombongan dan kedaginganmu. Supaya benih itu bisa bertunas dan bertumbuh. Dan ini hal yang terakhir. Dalam Matius 14 ayat 30 dikatakan. Coba ditampilkan. Matius 14 ayat 30. Ini yang harus kita lakukan. Supaya kita dapat menuai. Bukan Matius 14 ya. Matius 13, sorry. Matius 13 ayat 30. Ya. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan apa? Ikatlah beberkas-berkas.
Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus mengikat setiap berita yang melemahkan akan iman kita. Ikat setiap noise yang menggoyahkan akan firman yang kita terima. Ikat berita-berita yang membuat jiwa kita lemah. Ikat semua yang membuat kita khawatir, saudara. Karena Matius 16 ayat 19 berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi cara mengikat lalang itu apa? Diikat dengan apa? Perkataan kita. Karena Tuhan sudah memberikan otoritas dalam setiap perkataan kita. Ikat, aku ikat setiap roh sakit penyakit. Tidak ada dalam hidupku, tidak ada dalam keluargaku, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap virus COVID tidak akan menimpa akan hidupku dan keluargaku, dan kotaku, dan Indonesia. Perkatakan, saudara. Walaupun prediksi dunia ini, bisnis akan hancur di tahun ini atau di tahun depan, tapi aku perkatakan, hidupku bukan karena perkataan manusia, hidupku karena perkataan Tuhan Yesus Kristus. Aku gak mau pakai caraku yang lama, aku mau pakai cara Tuhan Yesus Kristus. Itu yang harus kita perkatakan hari demi hari, hari demi hari. Saudara, jujur aja saya beberapa waktu yang lalu pernah merasa badan ini kok gak enak ya. Aduh, badan ini gak enak, lagi musim seperti ini. Itu saudara, yang saya lakukan setiap pagi. Saya perkatakan terus. Saya mandi sambil sikat gigi, saya perkatakan, Freddy, kamu orang yang sehat. Tidak ada satu penyakit-penyakit pun yang tahan di dalam hidupmu. Tidak ada penyakit keturunan yang tahan di dalam hidupmu. Aku mau perkatakan, kesembuhan terjadi dalam hidupmu. Itu aku perkatakan terus, saudara. Diperkatakan, karena apa? Kalau enggak, saudara, jiwa ini loh khawatir. Benar enggak, saudara? Sering enggak kita sekarang kalau merasa gerges dikit, khawatir enggak? Khawatir, saudara. Yang harus kita lakukan, ikat itu yang namanya lalang itu. Lalang diikat. Di dalam nama Yesus, menyingkir yang bukan dari Tuhan, menyingkir dari hidupku. Ikat, saudara, supaya kita dapat menikmati setiap janji Tuhan yang sudah ditabur dalam hidup kita. Amin, saudara. Kita harus nikmati, ini putaran terakhir. Dan saudara, firman berkata, janji Tuhan, firman Tuhan pasti digenapi. Putaran terakhir yang belum digenapi, pasti digenapi dalam hidupmu. Mari bangkitkan imanmu, kita mau menyanyikan.